Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Di channel ini, kita akan berbagi cerita-cerita menarik dari sudut pandang yang berbeda. Jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan like serta komentar di bawah. Selamat menonton. Langit Jakarta sore itu berwarna kelabu, sekelabu nasib Bima. Debu tebal menempel di setiap sudut kontrakan petaknya, seolah menjadi saksi bisu dari kehancuran yang tak terhindarkan. Bima duduk di atas kasur tipisnya, merasakan pegasnya yang sudah rusak menusuk punggungnya. Jemarinya yang kurus gemetar saat memegang selembar surat peringatan terakhir dari bank. Hutang yang membengkak, tagihannya menumpuk, dan sebuah bisnis rintisan yang gagal total. Semua itu terasa seperti rantai besi yang membelenggu lehernya, menariknya perlahan menuju jurang kehancuran. Sejauh mata memandang di dalam ruangan 3x4 meter itu, hanya ada peninggalan kemewahan yang tak lagi berarti. Sebuah laptop mahal yang kini mati karena tak ada dana untuk servis, tumpukan buku motivasi bisnis yang ironisnya hanya menambah rasa sesak, dan sebuah jam tangan yang dulunya ia beli dengan bangga, kini hanya menjadi pajangan. Bima masih bisa merasakan rasa asin dari air mata yang mengering di pipinya. Ia sudah tidak punya air mata lagi untuk menangis. Yang ada hanya kekosongan, sebuah hampa yang mengancam untuk menelannya utuh-utuh. Tiba-tiba, ketukan keras di pintu membuat Bima terlonjak. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul rusuknya seolah ingin melarikan diri. Bima! Keluar kamu! Jangan pura-pura mati! Suara Pak Deden, si lintah darat, menggelegar dari balik pintu. Saya tidak punya uang, Pak, teriak Bima, suaranya serak. Tolong beri saya waktu lagi. Waktu apa lagi? Kamu sudah telat 2 bulan. Kalau hari ini kamu tidak bayar, saya sita semua barang di rumah ini, ancam Pak Deden. Bima terdiam. Apa yang bisa disita? Hanya ada perabotan lapuk, lemari yang nyaris roboh, dan barang-barang yang tidak lebih berharga dari sebuah sampah. Bima tidak punya apa-apa lagi. Harga dirinya sudah terkoyak. Ia merasa seperti pecundang, seorang pemuda yang dulu dielu-elukan sebagai calon pengusaha sukses, kini terdampar dalam lumpur kegagalan. Sesaat setelah Pak Deden pergi, Bima merangkak ke pojok ruangan. Ia membuka laci kecil yang isinya hanya tumpukan koran bekas. Matanya tertuju pada sebuah artikel lama yang mencolok. Judulnya besar-besar, "Pengusaha sukses, mendadak, itu konon cari kekayaan dari Gunung Lawu." Bima dulu membaca artikel itu hanya sebagai lelucon, sebuah cerita mistis yang tidak masuk akal. Namun, di tengah keputusasaan,nya, artikel itu terasa seperti setitik cahaya di tengah kegelapan. Sebuah janji yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan, tetapi cukup mematikan untuk membangkitkan secercah harapan dalam dirinya. Ia mulai melakukan riset. Laptopnya mati, tetapi ponselnya masih bisa digunakan. Ia mencari informasi tentang pesugihan, tentang mitos Gunung Lawu, tentang genderuwo dan tumbal. Semakin banyak ia membaca, semakin banyak pula cerita-cerita serupa yang ia temukan. Cerita-cerita tentang orang-orang yang bangkrut dan tiba-tiba kaya raya setelah kembali dari Lawu. Ada yang mengatakan mereka mengorbankan nyawa, ada yang mengatakan mereka menukar masa depan. Bima menertawakan semua itu, tetapi di sisi lain, ia juga merasa tergoda. Ini gila, bisiknya pada diri sendiri. Aku bukan orang seperti itu. Aku tidak percaya hal-hal mistis. Namun, suara dari dalam dirinya yang lain membantah. Kamu sudah mencoba segalanya, Bima. Kamu sudah kerja keras, sudah jujur,
sudah melakukan hal yang benar. Tapi lihat hasilnya. Kamu punya apa sekarang? Kamu bukan siapa-siapa. Suara itu benar. Bima sudah melakukan semua hal yang diajarkan oleh orang tuanya. Ia sudah bekerja keras siang dan malam untuk membangun bisnisnya. Ia sudah meminjam uang dari sanak saudara dan teman-teman dengan janji akan mengembalikannya. Namun, sebuah krisis ekonomi yang tidak terduga, ditambah dengan kesalahan strategi bisnis yang fatal, membuatnya kehilangan segalanya. Rasa malu menamparnya begitu kuat. Ia tidak berani mengangkat telepon dari ibunya, dari pacarnya, dari teman-temannya yang dulu selalu mendukungnya. Mereka pasti kecewa padanya. Mereka pasti mengira ia gagal. Dan mereka benar. Ia gagal. Keputusasaan mendorongnya ke titik di mana logika dan akal sehat tidak lagi relevan. Malam itu, setelah berjam-jam membaca, menimbang, dan bergumul dengan pikirannya, Bima mengambil keputusan. Ia akan pergi ke Lawu. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan di sana, tetapi ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Ia harus mencoba. Ia harus menantang takdir, meskipun taruhannya adalah jiwanya sendiri. Ia mulai mengemas tas ranselnya yang sudah usang. Ia memasukkan beberapa potong pakaian kotor, botol air mineral yang kosong, dan sisa uangnya yang tak seberapa. Ia akan menggunakan uang itu untuk ongkos menuju Lawu. Ia tidak peduli jika ia pulang tanpa apa-apa. Ia hanya ingin mencoba. Sebuah tekad gila yang lahir dari keputusasaan yang tak terhingga. Pagi buta, Bima melangkah keluar dari kontrakannya. Udara pagi terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Bima tidak menoleh ke belakang. Ia tahu, jika ia menoleh, ia akan melihat semua kegagalannya, semua mimpi yang hancur, dan semua harapan yang ia buang. Ia hanya menatap lurus ke depan, menuju sebuah jalan yang tidak ia kenal, menuju sebuah takdir yang ia sendiri tidak tahu bagaimana akan berakhir. Yang ia tahu, di puncak Gunung Lawu, ada sebuah pintu yang menunggu untuk ia buka, sebuah pintu yang bisa membawanya keluar dari neraka. Atau justru menjebaknya dalam neraka yang lebih gelap. Perjalanan Bima menuju Gunung Lawu adalah sebuah proses yang merendahkan. Ia naik bus ekonomi yang penuh sesak, berdesak-desakan dengan para penumpang lain, merasakan keringat dan bau rokok yang menyengat. Setiap putaran roda bus adalah pengingat betapa jauhnya ia telah jatuh. Dulu, ia selalu bepergian dengan mobil pribadinya yang mewah. Sekarang, ia hanya seorang pengemis yang mencari secercah harapan di jalan yang penuh debu dan ketidakpastian. Setelah berjam-jam perjalanan yang melelahkan, Bima tiba di terminal bus kecil di kota terdekat. Udara di sana terasa lebih sejuk dan bersih. Bima menghirupnya dalam-dalam, mencoba membersihkan paru-parunya dari polusi kota dan pikiran-pikiran kotor yang mengotori otaknya. Dari terminal, ia melanjutkan perjalanan dengan naik angkot menuju kaki Gunung Lawu. Angkot itu melewati jalanan berliku-liku, diapit oleh perkebunan teh yang luas dan hutan-hutan lebat yang dipenuhi kabut. Semakin dekat ia dengan gunung, semakin terasa aura mistis yang menyelimuti. Di pos pendakian, Bima melihat beberapa orang lain yang juga ingin mendaki. Mereka adalah pendaki profesional, dengan peralatan lengkap, pakaian tebal, dan wajah-wajah yang penuh semangat. Mereka terlihat seperti petualang, sedangkan Bima, dengan ransel usangnya dan wajah lelah, terlihat seperti orang yang putus asa. Bima duduk di bangku kayu, jauh dari kerumunan, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia merasakan pandangan aneh dari para pendaki lain. Mereka mungkin mengira ia seorang pendaki pemula yang tersesat atau orang gila yang nekat mendaki tanpa persiapan. Ia tidak peduli.
Ia tidak datang untuk mendaki. Ia datang untuk mencari kekayaan, untuk menukar jiwanya dengan kenyamanan. Tiba-tiba, seorang kakek tua mendekatinya. Kakek itu memiliki wajah yang keriput dan mata yang tajam, seolah-olah ia sudah melihat segalanya. Kakek itu membawa sebuah tongkat kayu yang ujungnya dihiasi dengan ukiran naga. "Mau kemana, Nak?" tanya kakek itu dengan suara serak. "Gunung Lawu bukan tempat untuk main-main." Bima terkejut, tetapi ia mencoba menyembunyikan kegugupannya. "Saya hanya ingin mendaki, Kek. Saya suka alam." Kakek itu tersenyum. Senyumnya tidak sampai ke matanya. "Bohong." Jantung Bima berdegup kencang. Bagaimana kakek ini bisa tahu? "Bukan hanya kamu yang datang kemari dengan alasan seperti itu," lanjut kakek itu, matanya menatap lurus ke mata Bima. "Banyak orang datang ke sini mencari jawaban atas masalah mereka. Tapi mereka tidak sadar bahwa setiap jawaban ada harganya. Dan harga yang mereka bayar jauh lebih mahal dari yang mereka bayangkan." Kakek itu menceritakan kisah-kisah tragis tentang orang-orang yang datang untuk mencari pesugihan. Ada yang kembali dengan kekayaan, tetapi hidupnya dihantui oleh arwah para tumbal. Ada yang kembali dengan kekuatan, tetapi tubuhnya sakit-sakitan. Ada yang kembali tanpa apa-apa, dan jiwanya hilang selamanya. "Alam tidak pernah menuntut balasan," kata kakek itu. "Tapi makhluk yang bersemayam di dalamnya, mereka haus akan tumbal. Mereka akan memberikanmu semua yang kamu inginkan, tapi mereka tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Bima mendengarkan dengan seksama, tetapi ia merasa kata-kata kakek itu tidak menyentuh hatinya. Ia melihat kakek itu sebagai seorang yang kolot, seorang yang terlalu percaya tahayul. Bima sudah tidak percaya pada apa-apa. Ia hanya percaya pada satu hal, uang. Dan ia bersedia melakukan apa saja untuk mendapatkannya. "Kek," kata Bima, suaranya terdengar dingin. "Saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk saya takuti. Saya sudah kehilangan segalanya. Saya datang ke sini karena saya butuh uang, dan saya tidak peduli bagaimana cara saya mendapatkannya." Kakek itu menggelengkan kepalanya. "Kamu salah, Nak. Kamu masih punya satu hal yang bisa kamu hilangkan, jiwamu. Hati-hati. Bisikan di gunung ini bukan bisikan yang akan membantumu. Itu adalah bisikan yang akan menjeratmu." Bima bangkit dari tempat duduknya. Ia tidak ingin mendengar lagi nasihat-nasihat kosong dari kakek itu. Ia melihat ke arah puncak gunung yang diselimuti oleh kabut tebal. Di balik kabut itu, ada sebuah harapan. Harapan yang mungkin bisa mengubah hidupnya. "Terima kasih atas nasihatnya, Kek," kata Bima, suaranya penuh sindiran. "Tapi saya akan tetap pergi." Kakek itu menatapnya dengan tatapan penuh iba. "Baiklah, Nak. Tapi ingat, kalau kamu sudah menandatangani kontrak itu, kamu tidak akan pernah bisa kembali." Bima mengabaikan kata-kata kakek itu. Ia mulai berjalan, menjauhi pos pendakian, menjauhi suara-suara pendaki, dan menjauhi peringatan dari kakek itu. Ia hanya berjalan, melangkah lebih dalam ke dalam hutan, menuju sebuah gua terpencil yang ia tahu ada di sana. Gua tempat kontrak berdarah akan ditawarkan. Semakin dalam ia melangkah, semakin dingin udara yang ia hirup. Kabut semakin tebal, menutupi jalan di depannya. Bima merasa seperti berjalan di dunia lain, dunia yang terpisah dari dunia manusia. Ia tidak tahu apakah ia akan kembali, tetapi ia yakin satu hal, ia tidak akan pulang dengan tangan kosong. Ia akan membawa pulang kekayaan.
meskipun harganya adalah jiwanya sendiri. Bima melangkah semakin dalam, menembus kabut yang terasa seperti selimut tebal yang dingin. Jalan setapak yang semula terlihat jelas kini berubah menjadi jejak samar yang hampir tak terlihat. Pepohonan menjulang tinggi, dahan-dahannya yang bengkok dan berlumut seolah-olah tangan-tangan raksasa yang mencoba meraihnya. Suara-suara alam yang semula menenangkan, seperti kicauan burung dan gemerisik daun, kini berganti menjadi sunyi yang mencekam. Hanya ada suara langkah kaki Bima yang memijak tanah basah, dan detak jantungnya yang memukul-mukul dadanya seperti genderang perang. Setelah berjalan selama berjam-jam, Bima akhirnya menemukan sebuah tebing curam. Di antara bebatuan yang tertutup lumut, sebuah celah gelap menganga. Itulah gua yang ia cari, gua yang diceritakan dalam legenda. Gua itu tidak terlihat seperti sebuah tempat sakral, melainkan seperti lubang pembuangan yang gelap dan kotor. Namun, di baliknya, Bima bisa merasakan sebuah kekuatan yang kuat, sebuah energi yang menariknya masuk. Ini dia, bisik Bima pada dirinya sendiri. Kakinya terasa berat, tetapi ia memaksakan dirinya untuk melangkah. Ia menyalakan senter di ponselnya, cahayanya yang redup menyorot ke dalam kegelapan. Udara di dalam gua terasa pengap dan berbau aneh, seperti bau tanah basah yang dicampur dengan aroma darah kering. Dinding-dinding gua dipenuhi dengan coretan-coretan kuno yang tidak bisa ia baca. Coretan itu terlihat seperti simbol-simbol aneh dan gambar-gambar yang mengerikan, menggambarkan ritual-ritual kuno dan makhluk-makhluk gaib. Bima berjalan semakin dalam. Ruangan di dalamnya terasa lebih luas dari yang ia bayangkan. Bima merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia melihat ke atas, dan ia bisa melihat akar-akar pohon besar yang menembus langit-langit gua, menggantung seperti tali yang berayun-ayun. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari dalam kegelapan, mendekat. "Siapa di sana?" teriak Bima, suaranya bergetar. Suara langkah kaki itu berhenti, dan sebuah bisikan datang dari dalam kegelapan. "Kau mencari sesuatu, bukan?" bisik suara itu. Suaranya terdengar berat dan dalam, seperti suara batu yang bergeser. "Kau datang jauh-jauh untuk menukar jiwamu dengan kekayaan. Tunjukkan dirimu," teriak Bima, menodongkan senternya. Dari dalam kegelapan, sosok raksasa muncul. Makhluk itu adalah genderuwo. Tingginya hampir 3 meter, dengan tubuh yang diselimuti bulu-bulu hitam yang kotor dan bau. Matanya merah menyala seperti bara api, dan ia memiliki cakar panjang yang mengerikan. Bima terdiam, kaku karena ketakutan. Ia ingin lari, tetapi kakinya terasa seperti terpaku di tanah. "Jangan takut," bisik genderuwo, suaranya menggema di dalam gua. "Aku tidak akan menyakitimu selama kau menepati janjimu." "Apa yang kau inginkan?" tanya Bima, suaranya gemetar. "Aku sudah tahu apa yang kau inginkan," kata genderuwo. Ia menjentikkan jarinya, dan sebuah bayangan muncul di dinding gua. Bayangan itu menunjukkan masa lalu Bima yang pahit, rumahnya yang disita, orang-orang yang menertawakannya, dan wajah kecewa dari orang-orang terdekatnya. Bima merasakan sakit yang dalam di dadanya saat ia melihat semua kenangan buruk itu. Ia menunduk, tidak ingin melihat lagi. Genderuwo kemudian menjentikkan jarinya lagi, dan bayangan itu berubah. Kini, bayangan itu menunjukkan sebuah masa depan yang cerah, sebuah mobil mewah, sebuah rumah megah, sebuah kantor yang besar, dan orang-orang yang mengaguminya. Bima melihat dirinya sendiri, berdiri di puncak kesuksesan, disanjung dan dihormati. Ia melihat senyuman bangga di wajah ibunya, dan tatapan penuh cinta dari pacarnya. "Semua ini bisa menjadi milikmu," bisik genderuwo. "Semua yang kau impikan, semua yang kau inginkan.
hanya dengan satu janji. Janji apa? Tanya Bima, matanya terpaku pada bayangan itu. Jiwa untuk kekayaan, kata genderuwo. Sebuah kontrak abadi antara kita. Aku akan memberimu semua kekayaan yang kau inginkan. Tapi kau harus memberiku tumbal setiap tahunnya. 1 nyawa untuk 1 tahun kekayaan. Bima terdiam. Ia memikirkan kata-kata kakek tua itu. Ia memikirkan konsekuensi dari perbuatannya. Mengorbankan nyawa seseorang setiap tahun? Itu adalah hal yang mengerikan. Namun, ia juga memikirkan hidupnya yang sekarang. Hidup yang penuh penderitaan, rasa malu, dan keputusasaan. Siapa yang harus aku korbankan? Tanya Bima. Terserah padamu, kata genderuwo, seringai lebar muncul di wajahnya. Siapa saja yang tidak berguna, yang menyebalkan, atau bahkan yang terdekat denganmu. Asal nyawa itu tulus, tanpa perlawanan. Kau hanya perlu mengorbankan mereka di tempat ini, pada malam bulan purnama. Bima berpikir keras. Ia mencoba mencari jalan lain. Tetapi tidak ada jalan lain. Ia sudah sampai di sini. Ia sudah melangkah terlalu jauh. Ia tidak bisa kembali. Saya setuju, kata Bima, suaranya serak. Saya akan menepati janji saya. Bagus, kata genderuwo. Ia mendekati Bima, tangannya yang panjang dan kotor meraih tangan Bima. Kontrak ini tidak bisa dibatalkan. Genderuwo menggores telapak tangannya dengan cakar tajamnya. Darah segar menetes ke bawah, membentuk sebuah simbol aneh di atas batu. Ia juga menggores telapak tangan Bima, dan darah Bima menetes di atas darahnya. Kedua darah itu bercampur, membentuk sebuah lambang yang mengerikan. Bima merasakan panas yang luar biasa di telapak tangannya, seolah-olah ada sesuatu yang terbakar di dalam tubuhnya. Kontrak sudah dibuat, bisik genderuwo. Kekayaanmu akan datang. Tapi jangan lupakan janjimu. Atau aku akan datang dan mengambil lebih dari yang kau bayangkan. Sosok genderuwo menghilang ke dalam kegelapan, hanya menyisakan bau anyir dan dingin yang menusuk. Bima jatuh ke lantai, ia merasakan lututnya lemas. Ia tidak bisa percaya apa yang baru saja ia lakukan. Ia telah menjual jiwanya untuk kekayaan. Ia adalah seorang pembunuh. Namun, saat ia melihat ke dalam ranselnya, ia menemukan sebuah amplop tebal berisi uang tunai, ratusan juta rupiah. Bima tersenyum, senyum pahit yang penuh dengan kelegaan dan ketakutan. Bima keluar dari gua. Dunia di luar terlihat sama seperti sebelumnya, tetapi ia tahu bahwa semuanya telah berubah. Ia adalah orang yang berbeda sekarang. Ia kembali ke pos pendakian. Kakek tua itu masih di sana. Ia menatap Bima dengan mata yang penuh dengan rasa kasihan. Kakek itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi tatapannya sudah cukup untuk membuat Bima merasa malu. Bima kembali ke Jakarta, dan ia melihat tanda-tanda kekayaannya mulai muncul. Sesaat setelah ia tiba, ia mendapatkan sebuah pesan email yang memberitahukan bahwa bisnisnya yang dulu gagal tiba-tiba mendapatkan investor besar. Uang di rekeningnya bertambah, hutangnya dilunasi, dan ia mendapatkan kembali semua yang dulu ia miliki. Tetapi di setiap sudut kemewahan, ia bisa melihat bayangan genderuwo. Bayangan yang mengingatkannya pada sebuah janji. Janji yang akan segera datang waktunya untuk ditagih. Perjalanan pulang Bima ke Jakarta terasa seperti melintasi 2 dimensi yang berbeda. Bus yang sama, jalanan yang sama, tetapi perasaan di dalam dirinya telah berubah total. Ia duduk di kursi paling belakang, membiarkan orang-orang lain berdesak-desakan.
Pikirannya dipenuhi gambaran-gambaran mengerikan dari gua di Lau. Sentuhan dingin genderuwo, bau anyir darah yang menempel di telapak tangannya, dan bisikan-bisikan serak yang menggema di kepalanya. Semua itu terasa begitu nyata, tetapi di saat yang sama, ia memeluk ranselnya yang berisi amplop tebal, dan kenyataan baru ini terasa lebih berat daripada semua mimpi buruknya. Ketika tiba di terminal, ia tidak lagi naik angkot. Bima memesan taksi daring, sebuah kemewahan yang sudah lama ia lupakan. Saat mobil melaju di jalanan Jakarta yang macet, ia mengeluarkan ponsel bututnya. Layar yang retak itu menampilkan sebuah pesan email yang baru saja masuk. Matanya membelalak kaget. Pesan itu dari seorang investor besar yang dulu ia coba hubungi berulang kali, tetapi selalu ditolak. Investor itu, yang bernama Bapak Gunawan, kini menawarkan pertemuan mendesak dan suntikan dana yang sangat besar. Seolah-olah, kegagalan bisnisnya semalam kini berubah menjadi kisah sukses yang luar biasa. Bima tidak tidur malam itu. Ia duduk di kasur yang sama, di dalam kontrakan yang sama, tetapi ia tidak bisa tidur. Pikirannya melayang-layang antara rasa syukur yang membingungkan dan rasa takut yang menusuk. Ia memandangi amplop di tangannya. Ratusan juta rupiah. Jumlah yang dulu hanya bisa ia impikan. Ia memutuskan untuk melunasi hutang-hutangnya, membeli ponsel baru, dan pakaian yang layak. Ia tahu, ia harus kembali menjadi Bima yang lama. Bima yang sukses. Bima yang dulu dihormati. Hari-hari berikutnya adalah sebuah tarian kepura-puraan yang melelahkan. Bima bertemu dengan Bapak Gunawan, seorang pria paruh baya yang memiliki aura karismatik dan cerdas. Bapak Gunawan tampak sangat tertarik dengan ide bisnis Bima, bahkan seolah-olah sudah membaca semuanya. Ia memuji visi Bima, menganggapnya sebagai anak muda yang berani dan visioner. Bima hanya bisa tersenyum dan mengangguk, menyembunyikan kebohongan besar yang ia simpan. Ia tahu, kesuksesan ini bukan hasil kerja kerasnya. Ini adalah hadiah dari sebuah kontrak yang mengerikan. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, hidup Bima berubah 180 derajat. Bisnis rintisannya, yang diberi nama Visi Kreatif, kini berjalan pesat. Karyawan-karyawan baru berdatangan, kantor baru disewa di pusat kota, dan proyek-proyek besar mulai masuk. Bima membeli sebuah apartemen mewah di kawasan elit Jakarta Selatan, dengan pemandangan kota yang gemerlap dari jendela kamarnya. Ia membeli mobil sport yang dulu selalu ia idam-idamkan, jam tangan mewah, dan pakaian-pakaian bermerek. Ia kembali menjadi Bima yang dulu. Bima yang sukses dan kaya raya. Bima, ini luar biasa, seru Riana, pacar Bima, saat ia mengunjungi apartemennya. Matanya berbinar-binar melihat kemewahan yang mengelilingi mereka. Bagaimana bisa secepat ini? Kamu tidak bercerita apa-apa tentang investor ini. Bima hanya tersenyum. Ada kalanya, rezeki datang tanpa diundang, RI. Aku hanya beruntung. Riana memeluknya erat, air matanya menetes. Aku tidak pernah meragukanmu, Bima. Aku tahu kamu pasti bisa. Kata-kata Riana terasa seperti tusukan pisau di hati Bima. Ia tahu, ia telah berbohong. Ia telah mengkhianati kepercayaan Riana dan semua orang yang mengenalnya. Kebohongan ini adalah beban yang sangat berat. Bima menjadi lebih pendiam, lebih sering murung. Ia tidak bisa menikmati kekayaannya. Setiap kali ia memegang setir mobil barunya, ia bisa merasakan sentuhan dingin genderuwo. Setiap kali ia melihat pemandangan kota dari apartemennya, ia bisa melihat bayangan hitam raksasa yang mengawasinya dari balik jendela. Rasa takut itu semakin menjadi-jadi.
Ia menjadi paranoid. Bima sering mengunci pintu, menutup semua jendela, dan mematikan lampu. Ia menghabiskan malam-malamnya di sofa, memandang kegelapan, menunggu. Ia tidak tahu apa yang ia tunggu. Mungkin genderuwo akan datang, menagih janji-janji yang belum waktunya. Atau mungkin ia hanya menunggu saat ia harus mengorbankan tumbal pertamanya. Ia mencoba menghubungi teman-teman lamanya. Mereka semua terkejut melihat perubahan drastis dalam dirinya. "Kamu pakai pesugihan, ya?" canda salah satu temannya sambil tertawa. Bima tidak tertawa. Ia hanya tersenyum, senyum kaku yang tidak sampai ke matanya. "Hahaha, jangan bercanda. Aku kerja keras, kok. Investornya saja yang buta, hahaha." Temannya menepuk pundaknya. "Kamu beda, Bim. Kamu tidak sama seperti dulu." Kata-kata itu menghantuinya. "Kamu beda." Bima memang berbeda. Ia bukan lagi pemuda yang jujur dan polos. Ia adalah seorang pria yang terikat kontrak dengan iblis, seorang pria yang jiwanya sudah terkontaminasi. Puncak dari semua itu terjadi saat ia mendapatkan telepon dari ibunya. "Bima, kamu sehat?" tanya ibunya. "Ibu melihat kamu di televisi, kamu sukses sekali. Ibu bangga padamu, nak." Air mata Bima menetes. Ia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Ia tidak bisa mengatakan bahwa kesuksesannya adalah sebuah kutukan. Ia hanya bisa mengatakan, "Iya, Bu. Aku sehat. Aku baik-baik saja." Percakapan itu berakhir, tetapi suara ibunya yang bangga dan tulus menggema di telinganya. Bima menyadari ia telah mengkhianati orang yang paling ia cintai. Dan ia tahu, suatu hari nanti, jika ia tidak menemukan jalan keluar, orang yang ia cintai itu bisa menjadi tumbal selanjutnya. Malam itu, ia duduk di pinggir kasur mewahnya. Ia mengambil ponsel barunya, mencari berita-berita kriminal. Ia mencari berita tentang orang-orang yang hilang, orang-orang yang tidak disukai, orang-orang yang tidak memiliki keluarga. Ia mencari calon tumbal pertamanya. Hatinya terasa hampa, kosong, dan dingin. Ia tahu, ia sudah tidak memiliki belas kasihan lagi. Ia telah menukar jiwanya dengan kekayaan, dan sekarang ia harus membayar harganya. Bima tidak bisa tidur. Ia bangkit dan berjalan ke balkon apartemennya. Udara dingin membelai wajahnya. Ia melihat ke bawah, melihat mobil-mobil yang bergerak seperti semut, melihat lampu-lampu yang berkelap-kelip seperti bintang di bawah. Semua ini adalah miliknya. Semua ini adalah hasil dari kontraknya. Bima menyadari, ia sekarang adalah raja dari dunia barunya. Sebuah dunia yang ia ciptakan dengan darah dan kebohongan. Dan ia tahu, di dunia ini, ia tidak akan pernah bisa menemukan kedamaian. Waktu berputar begitu cepat, mengikis habis bulan-bulan dalam kemewahan yang palsu. Kekayaan Bima terus bertambah seiring dengan ketakutan yang menggerogoti jiwanya. Perusahaan visi kreatif mencapai puncaknya. Proyek-proyek besar datang tak henti, seolah-olah Bima memiliki sentuhan ajaib. Namanya terpampang di mana-mana, di majalah bisnis, di acara televisi, dan di setiap sudut kota. Ia menjadi idola, simbol dari sebuah kesuksesan yang diraih dalam semalam. Tetapi di balik senyumnya, tersembunyi sebuah rahasia yang mengerikan. Setiap kali ia melihat pantulan dirinya di cermin, ia tidak lagi melihat Bima yang dulu. Ia melihat bayangan yang asing, dengan mata yang kosong dan senyum yang kaku, seperti sebuah topeng. Hubungan Bima dengan Riana pun merenggang. Riana mencoba memahaminya,
Tetapi Bima semakin menjauh. Ia sering menghabiskan malam-malamnya di kantor, bukan untuk bekerja, tetapi untuk menghindari Riana dan pertanyaan-pertanyaannya. Ia tidak bisa menceritakan yang sebenarnya. Ia tidak bisa mengatakan bahwa setiap kali Riana menyentuhnya, ia bisa merasakan sentuhan dingin genderuwo yang menempel di tubuhnya. Ia tidak bisa mengatakan bahwa ia adalah seorang pembunuh yang akan mengorbankan nyawa manusia. Malam itu, Bima duduk di kursi kerjanya yang mahal di kantor barunya. Di luar, hujan deras turun, membasahi jendela kaca. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia melihat tanggal di komputernya. Sudah 1 tahun sejak ia menandatangani kontrak itu. Dan malam ini adalah malam bulan purnama. Malam di mana ia harus mengorbankan tumbal pertamanya. Jantung Bima berdebar kencang. Tangannya bergetar. Ia mencoba mencari alasan, mencari jalan keluar. Aku tidak bisa melakukannya, bisiknya pada diri sendiri. Aku bukan monster. Tetapi bisikan lain datang dari dalam kepalanya. Kamu sudah berjanji. Kamu sudah menandatangani kontrak. Kalau kamu tidak menepatinya, aku akan datang dan mengambil lebih dari yang kamu bayangkan. Bima merasakan sakit yang menusuk di telapak tangannya, di tempat di mana darahnya bercampur dengan darah genderuwo. Panas yang membakar itu mengingatkannya pada kekuatan yang ia miliki dan pada janji yang ia buat. Ia tahu, ia tidak punya pilihan. Ia mengambil ponselnya dan menelusuri daftar orang-orang yang bisa ia korbankan. Ia memikirkan semua orang yang pernah menyakitinya, semua orang yang menertawakannya, semua orang yang mengkhianatinya. Tetapi satu persatu, ia menghapus mereka dari daftar. Hatinya yang dulu dingin, kini terasa hancur. Ia tidak bisa mengorbankan orang yang tidak bersalah, meskipun ia sudah menjadi monster. Ia membuka ponselnya lagi, dan ia melihat berita-berita kriminal tentang orang-orang yang hilang, yang tidak memiliki keluarga. Ia menemukan sebuah nama, seorang pria tua bernama Pak Budi, yang dilaporkan hilang oleh tetangganya. Pak Budi adalah seorang gelandangan yang sering terlihat di jalanan dekat kantornya. Bima sering melihatnya, dan ia tidak pernah peduli. Ia adalah seorang pria yang tidak memiliki keluarga, tidak memiliki teman. Bima merasa iba padanya, tetapi ia juga merasa bahwa Pak Budi adalah tumbal yang sempurna. Bima mengambil keputusan. Ia mengenakan jaketnya, dan ia meninggalkan kantornya yang megah. Ia mengendarai mobilnya, menembus hujan deras. Ia tidak tahu mengapa ia melakukan ini. Ia tahu ini salah, ia tahu ini adalah sebuah dosa yang tidak termaafkan. Tetapi ia juga tahu, ia tidak bisa berhenti. Kekayaan yang ia miliki adalah sebuah candu, sebuah kutukan yang membuatnya melakukan hal-hal yang tidak pernah ia bayangkan. Bima menemukan Pak Budi di sebuah gang sempit, tertidur di bawah tumpukan kardus. Pria tua itu terlihat sangat lemah dan kurus. Bima turun dari mobil, dan ia mendekatinya. Pak Budi terbangun, matanya yang tua menatap Bima dengan penuh ketakutan. "Siapa kau?" bisik Pak Budi. "Jangan takut," kata Bima, suaranya gemetar. "Saya tidak akan menyakitimu." Bima membohongi dirinya sendiri. Ia tahu, ia akan membunuh pria tua itu. Ia akan mengorbankan nyawanya demi kekayaan. "Saya hanya ingin mengajakmu," kata Bima, tangannya terulur. "Saya akan memberikanmu makanan, pakaian yang layak, dan tempat tinggal yang aman. Ikutlah dengan saya." Pak Budi terdiam. Ia menatap Bima dengan penuh curiga. Tetapi tatapan tulus Bima, yang palsu, akhirnya meyakinkannya. Pak Budi mengangguk,
dan ia berdiri. Ia mengikuti Bima, tanpa tahu bahwa ia sedang berjalan menuju kematiannya. Bima mengendarai mobilnya ke arah Gunung Lawu. Jalanan yang gelap dan berliku terasa sangat panjang. Di dalam mobil, Pak Budi terdiam, ia hanya menatap keluar jendela. Bima mencoba memulai percakapan, tetapi ia tidak bisa. Ia tidak bisa mengatakan apa-apa. Ia hanya bisa merasakan rasa bersalah yang membakar hatinya. "Kamu adalah orang yang baik," bisik Pak Budi, tiba-tiba. "Saya bisa merasakannya." Kata-kata itu membuat Bima terkejut. Ia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Saya bukan orang yang baik, Pak. Saya jahat." Pak Budi tersenyum, senyum yang tulus. "Tidak ada orang yang terlahir jahat, Nak. Hanya saja, mereka terpaksa menjadi jahat karena keadaan." Kata-kata Pak Budi menghancurkan hati Bima. Ia menyadari ia telah membuat kesalahan yang sangat besar. Ia adalah monster. Ia adalah iblis. Tetapi ia tidak bisa kembali. Ia sudah sampai di sini. Ia sudah melangkah terlalu jauh. Saat tiba di kaki Gunung Lawu, Bima memarkirkan mobilnya. Ia keluar, dan ia berjalan menuju hutan. Pak Budi mengikutinya, tanpa curiga. Mereka berjalan menembus kabut, menembus kegelapan, menuju gua yang sama. Bima tidak bisa melihat jalan di depannya. Matanya dipenuhi dengan air mata. "Pak," bisik Bima. "Saya minta maaf. Saya tidak bisa melakukannya." Tetapi sudah terlambat. Dari dalam kegelapan, sosok genderuwo muncul. Ia berdiri di depan pintu gua, matanya merah menyala. Ia menatap Bima dengan tatapan yang tajam, dan ia tersenyum, senyum yang mengerikan. "Kau sudah datang," bisik genderuwo. "Dengan tumbalmu." Genderuwo mengulurkan tangannya, dan sebuah energi yang kuat menarik Pak Budi. Pria tua itu tidak bisa bergerak. Ia hanya menatap Bima dengan mata yang penuh dengan rasa bingung dan ketakutan. "Tidak," teriak Bima. "Jangan. Ambil saja kekayaan saya. Ambil semua yang saya miliki. Tapi jangan sakiti dia." Genderuwo tertawa, suara tawa yang mengerikan. "Kau tidak bisa membatalkan kontrak, Bima. Kau sudah menandatangani kontrak ini dengan darahmu. Dan sekarang, waktunya kau bayar harganya." Bima mencoba lari, tetapi ia tidak bisa. Ia merasa kakinya terpaku di tanah. Ia hanya bisa melihat genderuwo menyeret Pak Budi ke dalam kegelapan. Bima mendengar suara teriakan Pak Budi, suara yang perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh suara tawa yang mengerikan. Bima jatuh ke tanah. Ia merasakan telapak tangannya yang terbakar, seolah-olah kontrak itu sedang menuntut janji. Ia menunduk, dan ia melihat darah di tangannya, darah Pak Budi. Bima tidak bisa berhenti menangis. Ia adalah monster. Ia telah membunuh seorang pria tua yang tidak bersalah. Ia telah menukar jiwa seorang pria tua dengan kekayaannya sendiri. Dan ia tahu, suatu hari nanti, ia juga akan menjadi tumbal. Bima tidak ingat bagaimana ia bisa kembali ke mobilnya. Pikirannya kosong, diselimuti kabut tebal yang sama seperti yang menyelimuti Gunung Lawu. Suara tawa genderuwo dan teriakan Pak Budi masih berdengung di telinganya. Tangannya, yang terasa perih dan panas, seolah-olah masih memegang tangan genderuwo. Ia hanya tahu bahwa ia harus pergi. Jauh dari tempat terkutuk ini. Jauh dari dosa yang baru saja ia perbuat. Ia menyalakan mesin mobil dan mengendarainya dengan kecepatan tinggi,
seolah-olah ia bisa melarikan diri dari masa lalunya sendiri. Perjalanan kembali ke Jakarta terasa seperti berada di neraka. Ia tidak bisa berhenti melihat bayangan-bayangan di setiap sudut jalan. Bayangan Pak Budi, dengan mata yang penuh dengan kepolosan dan ketakutan, melayang-layang di depannya. Ia mencoba untuk tidak memikirkannya, tetapi pikiran itu terus datang, seperti jarum-jarum tajam yang menusuk otaknya. Ia memutar musik dengan volume penuh, tetapi musik itu tidak bisa menutupi suara teriakan Pak Budi. Suara itu terus datang, seperti sebuah bisikan yang memanggilnya dari dalam kegelapan. Saat tiba di apartemennya, Bima jatuh ke lantai. Ia tidak bisa bangkit. Ia hanya bisa menangis sampai matanya bengkak. Ia melihat ke tangannya, dan ia bisa melihat bayangan darah Pak Budi. Ia tidak bisa mencucinya, tidak peduli seberapa keras ia menggosoknya. Ia tahu, darah itu tidak nyata, tetapi ia bisa merasakannya. Bau amisnya, sentuhan lengketnya. Semua itu nyata di dalam benaknya. Malam-malam berikutnya adalah sebuah penyiksaan. Bima tidak bisa tidur. Ia dihantui oleh mimpi-mimpi buruk, mimpi di mana ia melihat dirinya sendiri menyeret orang-orang ke dalam gua yang gelap, mimpi di mana ia melihat dirinya sendiri menjadi tumbal. Ia menjadi paranoid. Ia tidak bisa melihat dirinya sendiri di cermin. Setiap kali ia melihat pantulan dirinya, ia tidak lagi melihat Bima. Ia melihat bayangan yang lain. Bayangan Pak Budi, dengan mata yang kosong dan senyum yang sedih. Atau bahkan bayangan genderuwo, dengan mata merah menyala, menatapnya dari balik kaca. Kau tidak bisa melarikan diri dariku, Bima, bisik bayangan itu. Suara serak itu menggema di dalam kepalanya, di dalam apartemennya yang mewah. Kau adalah milikku sekarang. Kau sudah menjual jiwamu kepadaku. Bima memecahkan cermin di depannya. Pecahan-pecahan kaca itu jatuh ke lantai, dan ia melihat bayangannya yang hancur, ribuan bayangan Bima yang hancur, ribuan bayangan Pak Budi yang hancur. Ia jatuh ke lantai, dan ia menangis. Karyawan-karyawannya menyadari perubahan dalam dirinya. Bima yang dulu ceria dan bersemangat, kini menjadi pendiam dan murung. Ia jarang datang ke kantor. Ia lebih sering mengunci dirinya di dalam apartemennya, menghindari semua orang. Ia tidak menjawab telepon, ia tidak membalas pesan. Ia hanya duduk di sofa, memandang keluar jendela, memandang kehidupan yang ia tinggalkan. Riana sangat khawatir. Ia sering datang ke apartemen Bima, mencoba untuk berbicara dengannya. "Bima, ada apa?" tanya Riana, suaranya penuh dengan rasa cemas. "Kamu tidak pernah seperti ini. Kamu tidak pernah menjawab teleponku. Kamu tidak pernah membalas pesanku. Apa yang terjadi?" Bima tidak bisa menjawabnya. Ia hanya bisa menatap Riana dengan mata yang kosong. Ia ingin memeluknya, ia ingin menceritakan semuanya. Tetapi ia tahu, ia tidak bisa. Riana adalah satu-satunya orang yang masih mencintainya, satu-satunya orang yang masih melihat Bima yang dulu. Ia tidak bisa menghancurkan kepercayaan itu. "Aku baik-baik saja," bisik Bima. Hanya lelah. Banyak pekerjaan." Riana tidak percaya. Ia menyentuh tangan Bima, dan ia merasakan dingin yang aneh. "Tanganmu dingin sekali, Bima. Kamu tidak apa-apa." Bima menarik tangannya. "Aku baik-baik saja, Ri. Kamu pulang saja. Aku ingin istirahat." Riana pergi dengan hati yang hancur. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada Bima.
Ia tidak tahu bahwa pria yang ia cintai sudah menjadi orang yang berbeda. Bima tidak bisa membiarkan Riana pergi. Ia berlari ke jendela, melihat ke bawah. Ia melihat Riana masuk ke dalam taksi. Ia melihat bayangan di jendela. Bayangan itu bukan dirinya. Bayangan itu adalah genderuwo dengan mata merah menyala, menyeringai. Dia adalah tumbalmu selanjutnya, bisik genderuwo. Dia sangat tulus, sangat mencintaimu. Dia akan menjadi tumbal yang sempurna. Bima jatuh ke lantai, ia merasakan lututnya lemas. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Ia tidak bisa mengorbankan Riana. Ia harus menemukan jalan keluar. Ia harus menghentikan kontrak ini. Ia mengambil ponselnya, dan ia mencoba mencari cara untuk menghentikan kontrak. Ia mencari di internet, ia membaca buku-buku kuno, ia mencari informasi tentang genderuwo. Tetapi tidak ada informasi yang bisa ia temukan. Tidak ada cara untuk menghentikan kontrak. Tidak ada cara untuk melarikan diri dari kutukan ini. Malam itu, ia mendapatkan sebuah pesan dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu hanya berisi satu kata, "Lau." Bima terdiam. Ia tahu, pesan itu dari kakek tua. Ia tahu, ia harus kembali ke Lau. Ia harus mencari tahu bagaimana cara menghentikan kontrak ini. Ia harus menemukan cara untuk melarikan diri dari neraka yang ia ciptakan sendiri. Ia mengambil jaketnya, dan ia keluar dari apartemennya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di depannya. Ia tidak tahu apakah ia akan selamat. Tetapi ia tahu, ia harus mencobanya. Ia harus menyelamatkan dirinya sendiri, dan ia harus menyelamatkan Riana. Ia tidak bisa membiarkan kontrak ini menghancurkan semua yang ia cintai. Bima tidak ingat bagaimana ia bisa kembali ke mobilnya. Pikirannya kosong, diselimuti kabut tebal yang sama seperti yang menyelimuti Gunung Lau. Suara tawa genderuwo dan teriakan Pak Budi masih berdengung di telinganya. Tangannya, yang terasa perih dan panas, seolah-olah masih memegang tangan genderuwo. Ia hanya tahu bahwa ia harus pergi. Jauh dari tempat terkutuk ini. Jauh dari dosa yang baru saja ia perbuat. Ia menyalakan mesin mobil dan mengendarainya dengan kecepatan tinggi, seolah-olah ia bisa melarikan diri dari masa lalunya sendiri. Perjalanan kembali ke Jakarta terasa seperti berada di neraka. Ia tidak bisa berhenti melihat bayangan-bayangan di setiap sudut jalan. Bayangan Pak Budi, dengan mata yang penuh dengan kepolosan dan ketakutan, melayang-layang di depannya. Ia mencoba untuk tidak memikirkannya, tetapi pikiran itu terus datang, seperti jarum-jarum tajam yang menusuk otaknya. Ia memutar musik dengan volume penuh, tetapi musik itu tidak bisa menutupi suara teriakan Pak Budi. Suara itu terus datang, seperti sebuah bisikan yang memanggilnya dari dalam kegelapan. Saat tiba di apartemennya, Bima jatuh ke lantai. Ia tidak bisa bangkit. Ia hanya bisa menangis, menangis sampai matanya bengkak. Ia melihat ke tangannya, dan ia bisa melihat bayangan darah Pak Budi. Ia tidak bisa mencucinya, tidak peduli seberapa keras ia menggosoknya. Ia tahu, darah itu tidak nyata, tetapi ia bisa merasakannya. Bau amisnya, sentuhan lengketnya. Semua itu nyata di dalam benaknya. Malam-malam berikutnya adalah sebuah penyiksaan. Bima tidak bisa tidur. Ia dihantui oleh mimpi-mimpi buruk, mimpi di mana ia melihat dirinya sendiri menyeret orang-orang ke dalam gua yang gelap, mimpi di mana ia melihat dirinya sendiri menjadi tumbal. Ia menjadi paranoid. Ia tidak bisa melihat dirinya sendiri di cermin. Setiap kali ia melihat pantulan dirinya,
ia tidak lagi melihat Bima. Ia melihat bayangan yang lain. Bayangan Pak Budi, dengan mata yang kosong dan senyum yang sedih. Atau bahkan bayangan genderuwo, dengan mata merah menyala, menatapnya dari balik kaca. Kau tidak bisa melarikan diri dariku, Bima, bisik bayangan itu. Suara serak itu menggema di dalam kepalanya, di dalam apartemennya yang mewah. Kau adalah milikku sekarang. Kau sudah menjual jiwamu kepadaku. Bima memecahkan cermin di depannya. Pecahan-pecahan kaca itu jatuh ke lantai, dan ia melihat bayangannya yang hancur, ribuan bayangan Bima yang hancur, ribuan bayangan Pak Budi yang hancur. Ia jatuh ke lantai, dan ia menangis. Karyawan-karyawannya menyadari perubahan dalam dirinya. Bima yang dulu ceria dan bersemangat, kini menjadi pendiam dan murung. Ia jarang datang ke kantor. Ia lebih sering mengunci dirinya di dalam apartemennya, menghindari semua orang. Ia tidak menjawab telepon, ia tidak membalas pesan. Ia hanya duduk di sofa, memandang keluar jendela, memandang kehidupan yang ia tinggalkan. Riana sangat khawatir. Ia sering datang ke apartemen Bima, mencoba untuk berbicara dengannya. "Bima, ada apa?" tanya Riana, suaranya penuh dengan rasa cemas. "Kamu tidak pernah seperti ini. Kamu tidak pernah menjawab teleponku. Kamu tidak pernah membalas pesanku. Apa yang terjadi?" Bima tidak bisa menjawabnya. Ia hanya bisa menatap Riana dengan mata yang kosong. Ia ingin memeluknya, ia ingin menceritakan semuanya. Tetapi ia tahu, ia tidak bisa. Riana adalah satu-satunya orang yang masih mencintainya, satu-satunya orang yang masih melihat Bima yang dulu. Ia tidak bisa menghancurkan kepercayaan itu. "Aku baik-baik saja," bisik Bima. Hanya lelah. Banyak pekerjaan." Riana tidak percaya. Ia menyentuh tangan Bima, dan ia merasakan dingin yang aneh. "Tanganmu dingin sekali, Bima. Kamu tidak apa-apa." Bima menarik tangannya. "Aku baik-baik saja, Ri. Kamu pulang saja. Aku ingin istirahat." Riana pergi dengan hati yang hancur. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada Bima. Ia tidak tahu bahwa pria yang ia cintai sudah menjadi orang yang berbeda. Bima tidak bisa membiarkan Riana pergi. Ia berlari ke jendela, melihat ke bawah. Ia melihat Riana masuk ke dalam taksi. Ia melihat bayangan di jendela. Bayangan itu bukan dirinya. Bayangan itu adalah genderuwo, dengan mata merah menyala, menyeringai. "Dia adalah tumbalmu selanjutnya," bisik genderuwo. "Dia sangat tulus, sangat mencintaimu. Dia akan menjadi tumbal yang sempurna." Bima jatuh ke lantai, ia merasakan lututnya lemas. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Ia tidak bisa mengorbankan Riana. Ia harus menemukan jalan keluar. Ia harus menghentikan kontrak ini. Ia mengambil ponselnya, dan ia mencoba mencari cara untuk menghentikan kontrak. Ia mencari di internet, ia membaca buku-buku kuno, ia mencari informasi tentang genderuwo. Tetapi tidak ada informasi yang bisa ia temukan. Tidak ada cara untuk menghentikan kontrak. Tidak ada cara untuk melarikan diri dari kutukan ini. Malam itu, ia mendapatkan sebuah pesan dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu hanya berisi satu kata, "Lau." Bima terdiam. Ia tahu, pesan itu dari kakek tua. Ia tahu, ia harus kembali ke Lau. Ia harus mencari tahu bagaimana cara menghentikan kontrak ini.
Ia harus menemukan cara untuk melarikan diri dari neraka yang ia ciptakan sendiri. Ia mengambil jaketnya, dan ia keluar dari apartemennya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di depannya. Ia tidak tahu apakah ia akan selamat. Tetapi ia tahu, ia harus mencobanya. Ia harus menyelamatkan dirinya sendiri, dan ia harus menyelamatkan Rihanna. Ia tidak bisa membiarkan kontrak ini menghancurkan semua yang ia cintai. Genderuwo muncul dari dalam cermin 1000 bayangan, sosoknya yang raksasa dan berbulu hitam memenuhi ruang sempit itu. Matanya yang merah menyala menatap Bima dengan penuh kebencian dan kemenangan. Suara tawanya yang menggelegar membuat dinding gua bergetar, dan debu-debu berjatuhan dari langit-langit. Bima mundur, tangannya mencengkram jimat yang diberikan kakek tua itu. Hawa dingin yang memancar dari genderuwo terasa seperti es yang membekukan, menembus tulang dan mengunci setiap gerakannya. Ia ingin lari, tetapi kakinya terasa seperti terpaku di tanah. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir, hanya bisa menatap mata merah itu. Kau terlalu bodoh, Bima, genderuwo menggeram. Suaranya terdengar seperti 2 batu besar yang bergeser. Kau pikir jimat tua itu bisa melindungimu dariku? Kau telah menjual jiwamu kepadaku, dan tidak ada yang bisa membebaskanmu dari takdir itu. Genderuwo mengayunkan tangannya, dan Bima terlempar ke dinding gua. Kepalanya terbentur, dan ia merasakan sakit yang luar biasa. Jimat di tangannya bersinar terang, tetapi cahayanya segera redup. Bima menyadari, jimat itu hanya melindunginya dari serangan fisik, bukan dari kekuatan genderuwo yang sesungguhnya. Itu hanya sebuah perisai, bukan sebuah pedang. Ia harus bertarung sendirian. Ia harus menemukan cara untuk mengalahkan genderuwo. Bima bangkit, tubuhnya yang lemas membuatnya sulit berdiri. Ia menatap genderuwo, ia melihat betapa kuatnya makhluk itu. Kekuatan genderuwo tidak terbatas. Ia bisa mengendalikan bayangan, mengubah bentuknya, dan memanipulasi pikiran Bima. Genderuwo tertawa, ia mengulurkan tangannya, dan sebuah bayangan hitam muncul di samping Bima. Bayangan itu mengambil bentuk Pak Budi, dengan mata yang kosong dan senyum yang sedih. Ini adalah tumbal pertamamu, bisik bayangan itu. Ini adalah jiwa yang kau korbankan untuk kekayaanmu. Bayangan itu mendekat, dan Bima merasakan dingin yang menusuk. Ia merasakan rasa bersalah yang luar biasa. Ia adalah seorang pembunuh. Ia telah mengorbankan nyawa seorang pria tua yang tidak bersalah. Bima, kau tidak bisa melarikan diri dari masa lalumu, bisik genderuwo. Kau adalah pembunuh. Dan kau akan selalu menjadi pembunuh. Genderuwo tertawa, ia mengulurkan tangannya lagi, dan bayangan lain muncul. Bayangan itu mengambil bentuk Rihanna. Bima merasa hatinya hancur. Ia tidak bisa membiarkan Rihanna menjadi tumbal. Rihanna, bisik Bima. Aku tidak akan membiarkanmu menjadi tumbal. Genderuwo tertawa lagi. Kau tidak bisa menghentikanku, Bima. Dia akan menjadi milikku. Dan kau akan menjadi budakku. Genderuwo mendekati Bima, dan ia mengangkat tangannya. Bima tahu, ini adalah akhirnya. Ia akan mati di sini, di dalam gua ini, sendirian. Tetapi ia tidak akan menyerah. Ia memandang ke cermin di belakang genderuwo. Ia melihat ribuan bayangan dirinya sendiri, ribuan Bima yang berbeda. Ia melihat Bima yang dulu, Bima yang miskin, Bima yang putus asa. Ia melihat Bima yang sekarang, Bima yang kaya, Bima yang penuh dengan rasa takut. Dan ia melihat bayangan-bayangan lain, Bima yang ia tidak kenal, Bima yang ia impikan.
Aku tidak akan menyerah, teriak Bima. Ia tahu, cermin 1000 bayangan bukanlah sebuah hiasan. Cermin itu adalah sebuah artefak kuno, sebuah kunci. Bima menyadari, untuk mengalahkan genderuwo, ia harus mengorbankan sebagian dari dirinya sendiri. Ia harus melepaskan semua yang ia miliki. Kekayaan, kekuasaan, dan bahkan jiwanya. Aku tidak akan menjadi budakmu, genderuwo, teriak Bima. Ia mengumpulkan semua kekuatannya, dan ia mengambil keputusan. Ia akan mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan Riana, untuk menebus dosanya. Ia harus melepaskan kutukan ini. Bima berjalan ke arah cermin, ia tidak peduli pada genderuwo yang menyerangnya. Ia hanya memandang ke dalam cermin, ia melihat bayangannya yang hancur. Ia tidak lagi melihat Bima yang miskin atau Bima yang kaya. Ia melihat Bima yang hancur, Bima yang putus asa, Bima yang penuh dengan rasa sakit. Aku tidak lagi peduli pada kekayaan, teriak Bima. Aku tidak lagi peduli pada kekuasaan. Aku hanya ingin hidupku kembali. Cermin 1000 bayangan bersinar terang. Cahayanya menyilaukan mata. Genderuwo terkejut, ia tidak bisa mengendalikan cahaya itu. Ia berteriak, suaranya dipenuhi dengan amarah dan ketakutan. Bima menyentuh cermin itu, dan ia merasakan energi yang kuat. Ia merasakan jiwanya tertarik, ditarik ke dalam cermin. Ia melihat bayangan genderuwo, dan ia melihat bayangan Pak Budi, ribuan bayangan. Semuanya hancur, ribuan bayangan pecah, ribuan Bima yang berbeda hancur menjadi debu. Bima berteriak, ia merasakan jiwanya terkoyak. Ia merasakan sakit yang luar biasa, sakit yang tak bisa ia jelaskan. Tiba-tiba, suara genderuwo datang dari dalam cermin. Kau bodoh. Kau menghancurkan dirimu sendiri. Bima tahu, ia harus melakukan ini. Ia harus melepaskan semua yang ia miliki. Ia harus mengorbankan dirinya sendiri. Bima menekan telapak tangannya ke cermin. Darahnya mengalir, menyentuh permukaan cermin. Cermin itu menyerap darahnya. Bima merasakan jiwanya ditarik keluar dari tubuhnya. Ia melihat dirinya sendiri, berdiri di depan cermin, dengan mata yang kosong. Ia melihat bayangan dirinya sendiri, ribuan bayangan. Dan ia melihat bayangan genderuwo. Aku mengorbankan kekayaanku, teriak Bima. Aku mengorbankan kekuasaanku. Aku mengorbankan diriku sendiri. Tiba-tiba, cermin itu pecah. Ribuan pecahan kaca jatuh ke lantai, tetapi pecahan itu tidak terbuat dari kaca. Pecahan itu terbuat dari energi, dari jiwa. Pecahan-pecahan itu menembus genderuwo. Genderuwo menjerit, ia merasakan sakit yang luar biasa. Ia mencoba untuk lari, tetapi ia tidak bisa. Ia terjebak di dalam gua. Tubuhnya yang besar mulai mengecil. Matanya yang merah menyala mulai meredup. Ia berteriak, ia meraung, ia mencoba untuk melawan. Tetapi ia tidak bisa. Bima terus menembakkan pecahan-pecahan itu, menusuk genderuwo. Kau bodoh, teriak genderuwo. Kau hanya melepaskan dirimu sendiri. Kau tidak bisa membunuhku. Genderuwo tertawa, tawa yang mengerikan. Aku adalah bagian dari dirimu, Bima. Aku adalah kutukan. Kau tidak bisa melepaskanku. Genderuwo mengambil bentuknya yang asli, sebuah bola energi yang gelap. Bola itu terbang ke arah Bima. Bima tidak bisa melarikan diri. Bola energi itu masuk ke dalam tubuhnya. Bima jatuh ke lantai, ia merasakan sakit yang luar biasa.
Ia merasakan panas yang membakar jiwanya. Ia merasakan tubuhnya bergetar. Ia merasa seperti ada sesuatu yang lain di dalam tubuhnya, sesuatu yang gelap, sesuatu yang jahat. Bima tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya. Ia hanya ingat, ia terbangun di luar gua. Ia melihat ke atas, dan ia melihat matahari terbit. Ia melihat sekelilingnya, dan ia melihat pohon-pohon, ia melihat kabut yang menyelimuti gunung. Ia tidak melihat genderuwo. Ia tidak melihat kakek tua itu. Ia sendirian. Bima berdiri. Ia merasa lemas, tetapi ia hidup. Ia melihat ke telapak tangannya, dan ia tidak melihat tanda-tanda kontrak. Ia melihat dirinya sendiri di cermin yang ia bawa. Ia melihat bayangan dirinya, dan ia melihat Bima yang dulu. Bima yang miskin, Bima yang penuh dengan keputusasaan. Ia tidak lagi memiliki kekayaan. Uang di rekeningnya hilang, mobilnya lenyap, perusahaannya bangkrut. Ia tidak memiliki apa-apa. Tetapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin hidupnya kembali. Ia hanya ingin menjadi dirinya sendiri. Tetapi ia tahu, ia tidak bisa. Ia tahu, ada sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang ia dapatkan dari genderuwo. Ia tidak tahu apa itu, tetapi ia tahu itu akan menghantuinya selamanya. Bima berjalan menjauh dari gunung. Ia tidak tahu kemana ia akan pergi. Ia tidak tahu apa yang akan ia lakukan. Ia hanya tahu, ia harus hidup. Ia harus bertahan. Ia harus menemukan cara untuk mengalahkan monster di dalam dirinya. Ia harus menemukan cara untuk hidup, tidak peduli apapun yang terjadi. Sinar matahari pagi yang hangat terasa asing di kulit Bima. Ia terbangun di pinggir jalanan aspal, dengan tubuh yang lemas dan pakaian yang kotor. Pikirannya kosong, seolah-olah semua kenangan buruk dari semalam telah dicuci bersih oleh embun pagi. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa sampai di sana, ia hanya tahu bahwa ia hidup. Ia menatap telapak tangannya, dan ia tidak melihat tanda-tanda kontrak. Rasanya seperti sebuah mimpi buruk yang panjang. Tetapi ia tahu, itu semua nyata. Ia telah mengorbankan segalanya, dan ia telah mendapatkan kebebasannya, atau setidaknya, ia pikir begitu. Dengan langkah gontai, ia berjalan. Ia tidak memiliki uang, tidak memiliki ponsel, dan tidak memiliki apa-apa. Ia berjalan menembus keramaian kota, ia melihat orang-orang yang sibuk dengan kehidupan mereka, dan ia merasa seperti orang asing. Ia melihat ke dalam cermin toko, dan ia tidak lagi melihat Bima yang dulu. Ia melihat seorang pria yang kurus, dengan mata yang kosong dan senyum yang sedih. Ia tidak lagi memiliki kekayaan, tidak lagi memiliki kekuasaan. Ia adalah Bima yang dulu, Bima yang miskin, Bima yang putus asa. Ia sampai di depan apartemennya. Pintu itu tertutup, dan ada sebuah surat dari bank yang menempel di pintu. Surat itu menyatakan bahwa apartemen itu telah disita. Bima tidak terkejut. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Ia tidak lagi memiliki apa-apa. Ia hanya memiliki dirinya sendiri. Bima mengambil napas dalam, dan ia memanggil Riana. Suaranya serak, tetapi ia memaksakan dirinya untuk berbicara. Riana, ini aku, Bima. Bima. Kamu kemana saja? Aku meneleponmu, mengirimimu pesan. Aku sangat khawatir, kata Riana, suaranya penuh dengan rasa cemas dan lega. Maaf, bisik Bima. Aku kehilangan semuanya. Perusahaanku bangkrut. Aku
Aku tidak memiliki apa-apa. Riana terdiam, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya memintanya untuk bertemu. Bima dan Riana bertemu di sebuah kafe sederhana. Riana memeluknya, dan Bima bisa merasakan kehangatannya. Ia merasakan air mata mengalir di pipinya. Ia tidak bisa menceritakan yang sebenarnya. Ia tidak bisa mengatakan bahwa ia telah membunuh seorang pria tua, dan ia telah menjual jiwanya. Ia hanya bisa mengatakan bahwa ia telah kehilangan segalanya. Aku tidak peduli, kata Riana. Ia menatap Bima dengan mata yang penuh dengan cinta. Aku tidak peduli kalau kamu miskin. Aku tidak peduli kalau kamu tidak memiliki apa-apa. Aku mencintaimu, Bima. Aku mencintai Bima yang dulu. Kata-kata itu menghancurkan hati Bima. Ia tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Ia tahu, ia telah mengkhianati Riana. Ia telah menyakiti Riana. Ia adalah seorang monster. Aku tidak pantas untukmu, Riana, bisik Bima. Jangan katakan itu, kata Riana. Aku akan membantumu. Kita akan mulai dari nol. Kita akan membangun semuanya dari awal. Bima terdiam, ia memandang Riana, dan ia melihat ketulusan di matanya. Ia menyadari, ia masih memiliki seseorang yang mencintainya. Seseorang yang akan mendampinginya di saat-saat sulit. Seseorang yang akan membantunya bangkit. Mereka pindah ke sebuah rumah kecil yang sederhana di pinggir kota. Bima mencari pekerjaan. Ia mengirimkan lamaran ke berbagai perusahaan, tetapi tidak ada yang menerimanya. Mereka semua tahu siapa dia. Mereka semua tahu bahwa ia adalah seorang pengusaha yang bangkrut. Mereka tidak mau mengambil risiko. Bima merasa putus asa. Ia merasa tidak berguna. Tetapi ia tidak menyerah. Ia mencari pekerjaan lain. Ia akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai seorang desainer grafis di sebuah perusahaan kecil. Ia bekerja keras, ia belajar lagi. Ia kembali ke dasar, dan ia menemukan bahwa ia masih memiliki bakat. Ia menemukan bahwa ia masih memiliki semangat. Ia tidak lagi memiliki kekuasaan, tetapi ia memiliki kebahagiaan. Hidupnya kembali normal. Ia dan Riana hidup bahagia, meskipun sederhana. Mereka tidak lagi makan di restoran mewah, mereka tidak lagi liburan ke luar negeri. Mereka hanya makan di warung kecil, mereka hanya pergi ke taman. Tetapi mereka bahagia. Mereka bisa menghabiskan waktu bersama, mereka bisa tertawa bersama. Mereka bisa menjadi diri mereka sendiri. Tetapi Bima tahu, semuanya tidak akan semudah itu. Ia tidak bisa melarikan diri dari masa lalunya. Ia tidak bisa melarikan diri dari kutukan. Suatu malam, Bima sedang mengerjakan sebuah proyek di kamarnya. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia melihat ke sudut ruangan, dan ia melihat bayangan hitam, bayangan yang bergerak-gerak, bayangan yang tidak memiliki bentuk. Bima menggosok matanya. Bayangan itu hilang. Ia pikir ia hanya lelah. Tetapi ia tahu, itu tidak nyata. Beberapa hari kemudian, ia sedang makan malam bersama Riana. Riana menyentuh tangannya, dan ia merasakan dingin. Bima, tanganmu dingin sekali, kata Riana. Kamu tidak apa-apa. Bima tersentak, ia menarik tangannya. Aku baik-baik saja, bisik Bima. Mungkin hanya lelah. Riana tidak percaya. Ia menatap Bima dengan mata yang penuh dengan rasa curiga. Bima tahu, ia tidak bisa menyembunyikan rahasia ini selamanya.
Ia mulai merasa lapar, lapar yang aneh. Ia mulai memakan makanan yang tidak biasa. Ia mulai memakan daging mentah, ia mulai memakan makanan yang tidak dimasak. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia merasakan sebuah dorongan yang kuat, sebuah dorongan yang tidak bisa ia kendalikan. Rihanna merasa takut. Ia mencoba untuk berbicara dengannya, tetapi Bima tidak mau. Ia hanya makan, makan, makan. Ia tidak peduli pada apapun. Suatu hari, Bima dan Rihanna pergi ke pasar. Bima melihat seorang tukang daging. Tukang daging itu memotong daging dengan pisau yang tajam. Bima merasakan dorongan yang kuat, dorongan untuk mengambil pisau itu, dorongan untuk membunuh. Ia memegang tangannya, ia mencoba untuk mengendalikan dirinya sendiri. Tetapi ia tidak bisa. Ia mulai berteriak, ia mulai meraung. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Rihanna memeluknya, ia mencoba untuk menenangkannya. Bima, ada apa? Bisik Rihanna. Kamu tidak apa-apa. Bima tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menangis. Ia tahu, genderuwo tidak pergi. Genderuwo ada di dalam dirinya. Monster itu ada di dalam dirinya. Ia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Malam itu, Bima duduk di kamarnya. Ia menatap bayangan dirinya di cermin. Ia melihat matanya, dan ia melihat matanya yang kosong. Ia melihat bayangan yang lain, bayangan genderuwo. Bayangan itu menatapnya, ia tersenyum, senyum yang mengerikan. Kau pikir kau bisa melarikan diri dariku? Bisik genderuwo, suaranya menggema di dalam kepala Bima. Aku adalah bagian dari dirimu, Bima. Aku adalah kutukan. Kau tidak bisa melepaskanku. Bima jatuh ke lantai, ia tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa berpikir. Ia hanya bisa menangis. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama. Ia tidak akan pernah bisa bahagia. Ia akan selamanya hidup dalam ketakutan, dihantui oleh bayangan genderuwo. Ia melihat ke arah Rihanna yang sedang tertidur lelap. Ia melihat wajahnya yang polos, dan ia merasa takut. Ia takut, suatu hari nanti, ia akan menjadi ancaman bagi Rihanna. Ia takut, ia akan menyakiti Rihanna. Ia harus menemukan cara untuk mengendalikan monster di dalam dirinya. Ia harus menemukan cara untuk mengalahkan genderuwo. Ia harus bertarung, bukan untuk kekayaan, bukan untuk kekuasaan. Tetapi untuk hidupnya sendiri. Untuk hidup yang ia cintai. Malam-malam Bima adalah neraka. Monster di dalam dirinya, genderuwo, terus-menerus menggerogoti kewarasannya. Dorongan untuk melakukan kekerasan, untuk memuaskan rasa lapar yang aneh, semakin kuat. Bima tahu ia tidak bisa melarikan diri dari takdirnya sendiri, tetapi ia juga tidak bisa menyerah. Ia harus menemukan cara untuk mengendalikan monster di dalam dirinya, ia harus menemukan cara untuk melawannya. Ia harus menyelamatkan dirinya sendiri, dan ia harus menyelamatkan Rihanna. Ia tidak bisa membiarkan kontrak ini menghancurkan semua yang ia cintai. Pada suatu pagi, saat Rihanna sedang pergi bekerja, Bima menyelinap keluar. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi, ia hanya tahu bahwa ia harus mencari bantuan. Ia berjalan tanpa tujuan, ia mencari sebuah jawaban. Ia mencari seseorang yang bisa membantunya. Ia berjalan menembus keramaian kota, ia melihat orang-orang yang sibuk dengan kehidupan mereka, dan ia merasa seperti orang asing. Ia melihat ke dalam cermin toko, dan ia tidak lagi melihat Bima yang dulu. Ia melihat seorang pria yang kurus, dengan mata yang kosong dan senyum yang sedih.
Ia tidak lagi memiliki kekayaan, tidak lagi memiliki kekuasaan. Ia adalah Bima yang dulu, Bima yang miskin, Bima yang putus asa. Ia sampai di sebuah kuil tua yang tersembunyi di balik gedung-gedung tinggi. Kuil itu adalah sebuah tempat yang tenang dan damai. Bima masuk, dan ia melihat seorang biksu tua sedang duduk di sebuah kursi. Ia sedang bermeditasi. Bima berjalan ke arahnya, ia duduk di depannya, dan ia menceritakan semuanya. Ia menceritakan tentang kontrak, tentang genderuwo, tentang Pak Budi, dan tentang monster di dalam dirinya. Biksu tua itu mendengarkan dengan sabar, ia tidak mengatakan apa-apa. Setelah Bima selesai, biksu tua itu membuka matanya, dan ia menatap Bima dengan mata yang penuh dengan rasa kasihan. Kau telah melakukan kesalahan yang sangat besar, bisik biksu itu, suaranya terdengar lembut dan tenang. Kau telah menjual jiwamu. Kau telah mengkhianati dirimu sendiri. Dan sekarang, kau harus membayar harganya. Bima terdiam. Ia menunduk. Ia merasa malu. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan. Ia tahu, ia pantas menerima hukuman ini. Tetapi ada satu cara, bisik biksu itu. Kau harus menemukan kedamaian di dalam dirimu. Kau harus menemukan kekuatan yang lebih besar dari monster di dalam dirimu. Kekuatan apa? Tanya Bima. Kekuatan spiritual, kata biksu itu. Kau harus memurnikan jiwamu. Kau harus melepaskan semua nafsu, semua keserakahan, semua kebencian. Kau harus memaafkan dirimu sendiri. Bagaimana aku bisa melakukannya? Tanya Bima. Kau harus bermeditasi, kata biksu itu. Kau harus fokus pada dirimu sendiri. Kau harus menemukan kedamaian di dalam jiwamu. Hanya dengan begitu, kau akan bisa mengendalikan monster di dalam dirimu. Bima terdiam. Ia tidak tahu apakah ia bisa melakukannya. Ia merasa terlalu kotor, terlalu jahat. Tetapi ia tahu, ia harus mencobanya. Ia tidak punya pilihan lain. Bima mengikuti biksu itu ke sebuah ruangan. Ruangan itu kosong, hanya ada sebuah patung Buddha dan beberapa lilin. Bima duduk di lantai, ia mencoba untuk bermeditasi. Ia mencoba untuk fokus pada napasnya, ia mencoba untuk mengosongkan pikirannya. Tetapi ia tidak bisa. Pikirannya dipenuhi dengan suara genderuwo, suara yang mengerikan, suara yang memanggilnya untuk melakukan kejahatan. Ia mencoba untuk menyingkirkan suara itu, tetapi ia tidak bisa. Jangan melawan, bisik biksu itu. Biarkan suara itu datang. Biarkan pikiran itu datang. Jangan melawan. Biarkan saja. Biarkan saja berlalu. Fokus pada napasmu. Fokus pada dirimu sendiri. Bima mencoba lagi. Ia memejamkan matanya, ia mencoba untuk mengosongkan pikirannya. Suara genderuwo datang, ia memanggilnya. Bima membiarkannya. Ia membiarkan suara itu datang, ia membiarkan suara itu pergi. Ia fokus pada napasnya. Ia fokus pada dirinya sendiri. Setelah beberapa jam, ia merasa tenang. Ia tidak lagi mendengar suara genderuwo. Ia tidak lagi merasakan dorongan untuk melakukan kejahatan. Ia merasa bebas. Ia merasa seperti ia telah menemukan kedamaian. Kau berhasil, bisik biksu itu. Kau telah menemukan kedamaian di dalam dirimu. Tetapi ini hanya awal. Kau harus terus bermeditasi. Kau harus terus melatih dirimu sendiri. Hanya dengan begitu, kau akan bisa mengendalikan monster di dalam dirimu.
Bima berterima kasih pada biksu itu. Ia meninggalkan kuil itu, ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak lagi merasa takut. Ia tahu, ia masih memiliki monster di dalam dirinya. Tetapi ia juga tahu, ia memiliki kekuatan untuk melawannya. Ia kembali ke rumah. Riana ada di sana, ia sedang menunggu. Ia melihat Bima, ia melihat wajahnya yang tenang, matanya yang damai. Riana merasa lega. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ia tahu Bima sudah berubah. Bima tidak lagi sama seperti yang dulu. Bima yang dulu yang penuh dengan ketakutan, kini digantikan oleh Bima yang penuh dengan kedamaian. Bima melanjutkan meditasinya setiap hari. Ia juga membantu Riana dengan pekerjaannya. Ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Ia tidak lagi peduli pada kekayaan, ia tidak lagi peduli pada kekuasaan. Ia hanya peduli pada dirinya sendiri, pada Riana, dan pada kedamaian di dalam dirinya. Tetapi ia tahu, ia tidak bisa lari dari takdirnya. Ia tahu, suatu hari nanti, genderuwo akan datang, dan ia harus siap. Kehidupan Bima dan Riana kembali ke jalur yang normal, sebuah alur yang tenang dan sederhana. Apartemen mewah, mobil-mobil mahal, dan pakaian desainer kini hanyalah kenangan pahit yang perlahan memudar, tergantikan oleh tawa Riana di dapur kecil mereka dan kehangatan saat mereka berbagi teh di sore hari. Bima melanjutkan meditasinya setiap hari. Itu adalah ritual suci yang membantunya mengusir bayangan genderuwo dan mengendalikan bisikan-bisikan jahat yang masih terkadang muncul di sudut pikirannya. Biksu tua itu benar, kedamaian batin adalah perisai terkuat. Dengan latihan yang konsisten, ia berhasil menenangkan monster di dalam dirinya. Dorongan untuk melakukan kekerasan atau kerakusan yang aneh perlahan meredup, digantikan oleh ketenangan yang ia pikir telah hilang selamanya. Suatu sore, saat Bima sedang menggambar sketsa untuk proyek kecilnya di meja makan, ponselnya berdering. Nomor yang tidak dikenal. Biasanya ia akan mengabaikannya, tetapi kali ini, dorongan aneh mendorongnya untuk menjawab. Ia mengangkat ponselnya, dan sebuah suara berat yang familiar terdengar di seberang sana. Bima, ini aku, Handoko. Lama tidak bertemu. Bima terdiam. Handoko. Mantan rekan bisnisnya yang dulu iri dan selalu berusaha menjatuhkannya. Pria yang pernah menertawakan Bima saat perusahaannya bangkrut. Bima merasa dingin menjalar di punggungnya. Tiba-tiba, suara genderuwo datang dari dalam kepalanya, bisikan yang penuh dengan amarah. Jangan tutup. Bicaralah dengannya. Balas dendam. Kamu bisa mengalahkannya. Ada apa? Tanya Bima, suaranya terdengar datar. Aku ingin bertemu denganmu, kata Handoko. Ada sebuah proyek besar yang ingin aku tawarkan kepadamu. Proyek yang akan membuatmu kembali ke puncak, Bima. Lebih tinggi dari sebelumnya. Bima hampir tertawa. Ia sudah memiliki segalanya. Ia tidak membutuhkan kekayaan, ia tidak membutuhkan kekuasaan. Ia sudah menemukan kedamaian yang sejati. Tetapi bisikan genderuwo kembali datang, lebih kuat dari sebelumnya. Pikirkan Riana. Kamu bisa memberinya kehidupan yang lebih baik. Kamu bisa membalas dendam pada semua orang yang menertawakanmu. Kamu bisa mengalahkan Handoko. Tanpa berpikir, Bima mengangguk. Baiklah. Di mana? Mereka bertemu di sebuah kafe mewah di pusat kota. Bima merasa seperti orang asing di tempat itu. Semua orang di sana mengenakan pakaian mahal, berbicara tentang bisnis, dan Bima merasa seperti ia tidak lagi cocok dengan dunia itu.
Handoko melihatnya, ia tersenyum, senyum yang penuh dengan rasa kasihan dan kemenangan. Kau sudah berubah, Bima, kata Handoko. Kamu terlihat tenang dan miskin. Bima tidak menjawab. Ia hanya menatap Handoko. Aku tidak datang untuk menertawakanmu, kata Handoko. Aku datang untuk membantumu. Ada sebuah proyek besar, sebuah proyek yang tidak bisa aku kerjakan sendirian. Sebuah proyek yang akan mengubah hidup kita. Sebuah proyek real estate di Jakarta, sebuah proyek yang akan mengubah wajah kota. Handoko mengeluarkan sebuah folder tebal, dan ia menunjukkannya kepada Bima. Proyek itu terlihat sangat ambisius, sebuah proyek yang akan membutuhkan jutaan dolar, sebuah proyek yang akan membutuhkan banyak kerja keras. Bima melihat sketsa-sketsa bangunan, ia melihat denah-denah kota, ia melihat angka-angka. Bima merasakan dorongan aneh di dalam dirinya. Ia merasakan gairah yang sudah lama hilang. Gairah untuk membangun, untuk menciptakan. Aku akan memberimu sebagian besar dari saham, kata Handoko. Kamu akan menjadi CEO. Kamu akan memiliki kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan. Kamu akan menjadi pahlawan. Kamu akan menjadi simbol dari sebuah kebangkitan. Bima menelan ludah. Ia memikirkan kata-kata itu. Ia memikirkan kehidupan barunya yang sederhana. Ia memikirkan Riana. Dan ia memikirkan genderuwo. Terima tawarannya, Bima. Kamu bisa melakukannya. Kamu bisa mengendalikan monster itu. Kamu bisa memiliki segalanya. Bisikan itu sangat meyakinkan. Ini bukan lagi tentang tumbal, ini tentang kerja keras. Ini tentang kembali ke puncak. Aku akan pikirkan, kata Bima. Jangan buang-buang waktu, kata Handoko. Ini adalah kesempatanmu. Kesempatan untuk kembali ke puncak. Kesempatan untuk membalas dendam pada semua orang yang menertawakanmu. Kesempatan untuk memiliki segalanya. Bima kembali ke rumah. Riana menyambutnya dengan senyuman. Bima, ada apa? Kamu terlihat bingung. Seperti ada yang mengganggu pikiranmu. Bima mencoba untuk tersenyum. Tidak ada apa-apa, RI. Hanya pekerjaan. Riana tidak percaya. Ia menyentuh tangan Bima, dan ia merasakan dingin. Tanganmu dingin, Bima. Kamu tidak apa-apa. Bima menarik tangannya. Aku baik-baik saja, RI. Aku ingin istirahat. Bima mengunci dirinya di dalam kamar. Ia mencoba untuk bermeditasi. Ia duduk di lantai, ia memejamkan matanya, ia mencoba untuk fokus pada napasnya. Tetapi ia tidak bisa. Pikirannya dipenuhi dengan suara Handoko, suara yang menjanjikan kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan. Pikirannya dipenuhi dengan suara genderuwo, suara yang menjanjikan balas dendam. Ia mencoba untuk mengendalikan dirinya sendiri. Tetapi ia tidak bisa. Malam itu, ia mendapatkan sebuah pesan dari Handoko. Pesan itu hanya berisi sebuah foto. Foto itu adalah Riana, sedang berjalan sendirian di sebuah jalan yang sepi. Bima merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, Handoko mengawasinya. Ia tahu, Handoko tahu tentang Riana. Ia tahu, ia tidak punya pilihan. Bima mengambil napas dalam, dan ia mengirimkan pesan kepada Handoko. Pesan itu hanya berisi satu kata, setuju. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia dihantui oleh mimpi-mimpi buruk.
mimpi di mana ia melihat dirinya sendiri kembali ke puncak, tetapi di bawah kakinya, ia melihat Rihanna dengan mata yang kosong. Ia melihat Rihanna dengan wajah yang sedih. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan yang sangat besar. Ia tahu, ia telah memilih jalan yang salah. Ia tahu, ia telah menyerah pada godaan. Dan ia tahu, suatu hari nanti, ia akan membayar harganya. Genderuwo tertawa, suara tawa yang mengerikan. Kau tidak bisa melarikan diri dariku, Bima. Kau adalah milikku. Kau akan selamanya hidup dalam kegelapan, dalam ketakutan. Kau akan selamanya menjadi budakku. Bima tidak menjawab. Ia hanya memejamkan matanya. Ia hanya bisa menangis. Ia tidak bisa melarikan diri dari takdirnya. Ia tidak bisa melarikan diri dari dirinya sendiri. Bima kembali ke dunia bisnis dengan semangat yang baru, tetapi dengan hati yang penuh dengan kegelapan. Ia bekerja sama dengan Handoko, ia membangun kembali perusahaannya. Kali ini, ia tidak bekerja keras, ia tidak bekerja cerdas. Ia bekerja dengan sebuah dorongan yang aneh, dorongan yang tidak bisa ia kendalikan. Ia membuat keputusan-keputusan yang berani, ia mengambil risiko yang besar, dan ia selalu menang. Dalam waktu singkat, ia kembali ke puncak. Ia menjadi CEO sebuah perusahaan yang besar. Namanya kembali terpampang di mana-mana, di majalah bisnis, di acara televisi, dan di setiap sudut kota. Tetapi kali ini, ia tidak lagi merasa bangga. Ia hanya merasa kosong. Ia tahu, ia telah menjual jiwanya untuk kekuasaan dan kekayaan yang tak terbatas. Dilisensikan oleh Google. Hubungannya dengan Rihanna hancur. Rihanna tidak bisa mengerti. Ia melihat Bima yang dulu, Bima yang penuh dengan kedamaian, kini digantikan oleh Bima yang penuh dengan amarah. Bima yang selalu tersenyum, kini digantikan oleh Bima yang selalu murung. Rihanna mencoba berbicara dengannya, mencoba memahaminya, tetapi Bima semakin menjauh. Ia tidak bisa lagi berbagi rahasianya. Ia tidak bisa lagi membiarkan Rihanna masuk ke dalam kegelapan. Ia takut, ia akan menyakiti Rihanna. Malam itu, Rihanna datang ke kantor Bima. Bima sedang duduk di kursi kerjanya yang mahal, ia menatap keluar jendela. Ia melihat ke bawah, ia melihat mobil-mobil yang berjalan, ia melihat orang-orang yang sibuk dengan kehidupan mereka. Ia merasa kesepian, ia merasa sendirian. Rihanna mendekatinya, dan ia menyentuh bahu Bima. Bima, apa yang terjadi? Bisik Rihanna, suaranya penuh dengan rasa cemas. Kamu tidak seperti dirimu yang dulu. Kamu tidak seperti Bima yang aku kenal. Bima menoleh, ia melihat Rihanna. Ia melihat wajahnya yang sedih, matanya yang penuh dengan air mata. Bima merasakan sakit yang dalam di dadanya. Ia ingin memeluknya, ia ingin mengatakan semuanya. Tetapi ia tidak bisa. Aku tidak apa-apa, bisik Bima. Hanya lelah. Jangan bohong, Bima, kata Rihanna. Aku tahu ada sesuatu yang salah. Aku tahu ada sesuatu yang mengganggumu. Tolong, Bima. Beritahu aku. Bima terdiam. Ia tidak bisa menjawabnya. Ia hanya bisa menatap Rihanna dengan mata yang kosong. Ia merasa seperti ia adalah orang asing. Rihanna tidak menyerah. Ia mencoba lagi. Aku mencintaimu, Bima. Aku akan melakukan apapun untukmu. Aku akan membantumu. Tapi kamu harus memberitahuku apa yang terjadi.
Kamu harus membiarkan aku masuk. Kata-kata itu menghancurkan hati Bima. Ia tidak bisa melakukannya. Ia tidak bisa membiarkan Riana masuk ke dalam kegelapannya. Ia tidak bisa membiarkan Riana menjadi tumbalnya. Tiba-tiba, suara genderuwo datang dari dalam kepalanya, bisikan yang penuh dengan amarah. Kamu harus membunuhnya. Kamu harus mengorbankan jiwanya. Kamu harus membayarku. Bima merasakan dorongan yang kuat, dorongan yang tidak bisa ia kendalikan. Ia merasakan tangannya bergetar. Ia ingin mencekik Riana. Ia ingin mengorbankan jiwanya. Ia memegang tangannya. Ia mencoba untuk mengendalikan dirinya sendiri. Pergi, teriak Bima. Pergi, Riana. Tinggalkan aku. Aku bukan orang yang kamu kenal. Aku bukan Bima yang kamu cintai. Riana terkejut. Ia menatap Bima dengan mata yang penuh dengan rasa takut. Ia tidak bisa mengenali pria di depannya. Pria yang dulu ia cintai, kini digantikan oleh monster. Riana berlari keluar, ia meninggalkan kantor Bima. Ia meninggalkan Bima sendirian di dalam kegelapan. Bima jatuh ke lantai, ia tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa berpikir. Ia hanya bisa menangis. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan yang sangat besar. Ia tahu, ia telah memilih jalan yang salah. Ia tahu, ia telah menyerah pada godaan. Dan ia tahu, suatu hari nanti, ia akan membayar harganya. Ia telah mengorbankan segalanya, dan ia tidak memiliki apa-apa. Ia tidak lagi memiliki Riana, ia tidak lagi memiliki kedamaian. Ia hanya memiliki kekayaan, kekuasaan, dan kutukan. Ia adalah budak genderuwo. Ia melihat ke dalam cermin, ia melihat bayangan dirinya. Ia melihat matanya, dan ia melihat matanya yang kosong. Ia melihat bayangan yang lain, bayangan genderuwo. Bayangan itu menatapnya, ia tersenyum, senyum yang mengerikan. Kau tidak bisa melarikan diri dariku, Bima, bisik genderuwo, suaranya menggema di dalam kepala Bima. Kau adalah milikku. Kau akan selamanya hidup dalam kegelapan, dalam ketakutan. Kau akan selamanya menjadi budakku. Bima tidak menjawab. Ia hanya memejamkan matanya. Ia hanya bisa menangis. Ia tidak bisa melarikan diri dari takdirnya. Ia tidak bisa melarikan diri dari dirinya sendiri. Bima tidak ingat berapa lama ia berbaring di lantai kantornya, terisak dalam kegelapan. Malam berganti pagi, lalu malam lagi, tanpa ia sadari. Ia tidak makan, tidak minum, hanya membiarkan tubuhnya menjadi wadah bagi penderitaan yang tak terbatas. Kekayaan yang ia dambakan kini terasa seperti debu. Kekuasaan yang ia rebut terasa hampa. Hatinya telah menjadi lubang hitam, menyedot semua cahaya dan harapan. Riana pergi. Kedamaian yang ia temukan hancur berkeping-keping. Dan yang tersisa hanyalah bayangan di cermin, bayangan genderuwo yang terus tersenyum kemenangan. Pada hari ketiga, ponselnya berdering. Itu panggilan dari Handoko. Bima tidak menjawab. Ponselnya berdering lagi, lalu pesan masuk. Proyek besar kita? Di mana kamu, Bima? Cepat datang ke kantor. Bima tidak peduli. Ia sudah kehilangan segalanya. Handoko dan semua kekayaannya tidak lagi penting. Ia hanya ingin semua ini berakhir. Ia ingin mati. Ia bangkit, kakinya terasa berat, tetapi ia memaksa dirinya untuk berjalan. Ia menuju jendela yang menampilkan pemandangan kota Jakarta yang megah.
Pemandangan yang dulu ia impikan. Pemandangan yang kini terasa seperti sebuah penjara. Ia membuka jendela, angin dingin menerpa wajahnya. Ia melihat ke bawah, melihat mobil-mobil dan orang-orang yang sibuk. Mereka tampak bahagia, mereka memiliki kehidupan. Bima hanya bisa merasakan rasa iri dan putus asa. Ia melangkah keluar jendela, ia berdiri di tepi. Ia menutup matanya, ia merasakan angin yang dingin, ia mendengar suara-suara kota yang bising. Ia siap untuk mengakhiri semuanya. Tiba-tiba, suara genderuwo datang dari dalam kepalanya. Bisikan yang kali ini terasa seperti guntur. Kau tidak bisa lari. Kontrak ini tidak bisa dibatalkan. Kau tidak bisa mati. Bima tidak peduli. Ia sudah siap. Ia sudah kehilangan segalanya. Ia tidak punya apa-apa lagi untuk hidup. Ia melepaskan pegangannya, dan ia jatuh. Ia jatuh, dan ia merasakan angin yang dingin menerpa wajahnya. Ia melihat bangunan-bangunan yang lewat, ia melihat langit yang gelap. Ia menutup matanya, ia siap untuk mati. Tetapi ia tidak mati. Ia tidak merasakan apa-apa. Ia tidak merasakan sakit. Ia membuka matanya, dan ia melihat dirinya sendiri, jatuh, tetapi tidak jatuh. Ia melayang di udara, ia melihat genderuwo berdiri di depannya. Genderuwo tersenyum, senyum yang mengerikan. Kau tidak bisa mati, Bima, bisik genderuwo. Kau adalah milikku. Kau adalah budakku. Aku akan memberikanmu keabadian. Kau akan selamanya hidup dalam penderitaan, dalam ketakutan. Kau akan selamanya menjadi budakku. Bima terkejut. Ia tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa melihat. Ia melihat genderuwo menariknya, membawanya kembali ke dalam kantornya. Ia melihat genderuwo mengikatnya dengan rantai yang tidak terlihat. Ia melihat genderuwo menaruh sebuah cermin kecil di depannya, cermin yang sama seperti cermin 1000 bayangan. Bima melihat bayangannya di cermin. Ia melihat dirinya sendiri, dengan mata yang kosong, dengan senyum yang kaku. Ia tidak lagi melihat Bima. Ia melihat monster. Kau akan selamanya hidup, Bima, bisik genderuwo. Kau akan melihat orang-orang yang kau cintai mati. Kau akan melihat dunia ini hancur. Kau akan melihat semua yang kau impikan hancur. Dan kau tidak akan pernah bisa mati. Genderuwo tertawa, suara tawa yang mengerikan. Ia menghilang, hanya menyisakan Bima yang terikat di kursi kerjanya di dalam kantornya yang mewah. Bima mencoba untuk bergerak. Ia mencoba untuk melepaskan dirinya. Tetapi ia tidak bisa. Ia tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa berpikir. Ia hanya bisa melihat. Ia melihat Riana, ia melihat wajahnya yang sedih. Ia melihat ibunya, ia melihat wajahnya yang bangga. Ia melihat Handoko, ia melihat wajahnya yang iri. Ia melihat Pak Budi, ia melihat matanya yang penuh dengan kepolosan. Semua orang yang pernah ia cintai, semua orang yang pernah ia benci, semua orang yang pernah ia temui, mereka semua datang ke dalam pikirannya. Mereka semua datang, dan mereka semua pergi. Ia melihat dirinya sendiri di cermin. Ia melihat matanya yang kosong, ia melihat senyumnya yang kaku. Ia adalah seorang monster. Ia telah mengorbankan segalanya untuk kekuasaan dan kekayaan yang tak terbatas. Dan sekarang, ia harus membayar harganya. Ia harus hidup selamanya dalam penderitaan. Ia harus hidup selamanya dalam ketakutan. Ia harus hidup
selamanya sebagai budak genderuwo. Ia tidak bisa mati. Ia tidak bisa lari. Ia tidak bisa melawan. Ia hanya bisa hidup. Selamanya. Bima tidak lagi menangis. Ia tidak lagi berpikir. Ia hanya duduk di kursi kerjanya. Ia melihat keluar jendela, ia melihat kota yang megah. Ia melihat dirinya sendiri di cermin. Ia melihat dirinya sendiri di dalam neraka yang ia ciptakan sendiri. Dan ia tahu, suatu hari nanti, ia juga akan menjadi tumbal. Tumbal abadi. Tumbal yang tak bisa mati.